Film berkisah ada dua orang pria pasukan khusus yang beralih menjadi pasukan bayaran mas-mas Kasep, yaitu Feng bersama sahabat seperjuangannya Piotrek. Mendapatkan misi atau tugas menyelamatkan wanita yaitu Eliza Mansur yang diculik oleh Jenderal Yusuf akibat mendokumentasikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan Jenderal Yusuf. Feng yang telah mendarat di tepi pantai mendapati para pemandunya telah terbaring tak bernyawa. Feng melihat ada wanita yang bersembunyi di semak-semak diminta menjadi pemandu jalan lokasi Eliza disekap. Feng yang telah tiba bersama para anggotanya memantau terlebih dahulu keadaan yang ada di sana. Ada berapa orang yang berjaga, berapa orang yang memiliki senjata sebelum terjadi aksi baku tembak antara keduanya. Feng yang sudah membagi anggotanya menjadi dua kelompok untuk mempercepat pencarian. Feng pun berhasil menemukan Eliza. Eliza langsung menodongkan pistol ke rekan Feng mengira mereka merupakan musuh. Feng meminta memori hasil dokumentasi kejahatan yang ada di tangan Eliza. Eliza mendengar suara yang sangat dikenalinya, mengetahui bahaya menghampirinya, menjadi panik, takut. Tiba-tiba Feng dan anggotanya diserang sekelompok orang membabi buta seperti zombie yang tidak memiliki kesadaran, hanya memiliki nafsu membunuh dan yang dimana orang-orang seperti zombie itu tidak ada di laporan informasi. Feng membagi anggotanya untuk mempermudah pelarian dan pencarian saat sedang di perjalanan. Eliza melihat alat seperti tank baja. Dia adalah Soulcaster. Alat yang mengeluarkan gelombang suara dapat membuat orang menjadi hilang kendali seperti zombie. Penyebab bencana ini semua terjadi. Feng menghampiri Piotrek yang dimana Piotrek juga telah terinfeksi wabah Soulcaster. Terlihat dari tanda-tanda yang ditunjukkan, mata menjadi merah dan mulai kehilangan kesadaran atas diri sendiri. Feng berusaha menyadarkan Piotrek supaya dapat mengenalinya bahwa Feng merupakan saudara seperjuangannya. Piotrek yang tidak mengenali mana teman mana musuh pun membuat Feng terpaksa berkelahi dan membunuh Piotrek, membuat kesedihan tersendiri di diri Feng yang sudah menganggap Piotrek saudara. Sedangkan Jenderal Yusuf yang sedang mengoperasikan Soulcaster, datang anggota Feng yang sudah terinfeksi wabah Soulcaster menerobos masuk pembatas area, harus meninggal di tangan anak buah Jenderal Yusuf. Feng yang sedang linglung kebingungan atas meninggalnya Piotrek dan anggota-anggotanya hampir saja dibunuh Jenderal Yusuf. Untung saja Kabir datang di waktu dan tempat yang pas untuk menyelamatkan Feng. Pagi hari di hutan, Feng yang masih sedikit linglung menghubungi teman pilotnya yang kita sebut sebagai Yono untuk segera menjemputnya sekarang juga. Sewaktu Feng akan pergi, Eliza tidak bisa pergi dengan Feng dikarenakan Eliza masih ada misi untuk menyelamatkan ayahnya yang ditangkap Jenderal Yusuf. Feng menghidupkan per agar lokasinya dapat lebih mudah untuk ditemukan. Namun per itu juga mempermudahkan Jenderal Yusuf dan anak buahnya menemukan lokasi keberadaan Feng saat ini. Feng berlari menaiki kapal dengan cecaran hujan peluru yang terus menembaki Feng tanpa henti. Feng mendapati luka tembak di lengannya diobati suami istri yang baru saja menikah penumpang yang sedang berada di pesawat tersebut. Feng yang baru saja mendarat langsung didatangi dan ditangkap Interpol untuk diinterogasi dan dimintai keterangan atas keterlibatan Feng terhadap organisasi pasukan khusus NMV. Tak lama datang seorang menteri menerobos secara paksa untuk membebaskan Feng. Feng menjawab bahwa Piotrek telah gugur dalam menjalankan misi penyelamatan dan orang yang telah menyewa jasa pasukan bayaran Feng untuk mengambil hasil dokumentasi yang ada di tangan Eliza merupakan Pak Menteri sendiri. Pak Menteri mengadakan rapat tertutup membahas tentang alat Soulcaster. Soulcaster merupakan alat milik Polandia yang diciptakan Profesor Witold Mazur, kita panggil Profesor Hadi. Mazur, ayah Eliza Mansur. Tujuan Soulcaster diciptakan ialah untuk mengobati penyakit kanker. Namun Soulcaster harus jatuh ke tangan Jenderal Yusuf. Pak Menteri memberikan tugas untuk kembali merebut Soulcaster dari Jenderal Yusuf. Jika Soulcaster sampai jatuh ke tangan orang yang berbahaya, maka bencana, korban, dan masalah yang ditimbulkan Soulcaster sangatlah berbahaya. Feng mengunjungi rekan seperjuangannya, seorang wanita yang bernama Ania yang merupakan sniper handal yang pernah ada. Feng memberikan kabar bahwa Piotrek telah tewas dan mengajak Ania bergabung menyelesaikan tugas bersamanya. Setelah itu, Feng juga mengunjungi rekannya yang sangat menyukai guguk, yaitu Bull. Feng yang sedang minum-minum hammer, tak lama datang Anya dan para anggota lainnya untuk bergabung minum-minum bersama demi mengenang kepergian dari Piotrek. Feng bersenang-senang menikmati waktu-waktu kebersamaan selagi Feng dapat menikmatinya.
Saat Feng sedang telepon memimpikan kebersamaannya bersama Piotrek, mungkin akibat rasa bersalah dan kesedihan mendalam itulah penyebab Feng memimpikan Piotrek. Pak Menteri mengumpulkan Feng serta para anggotanya untuk memberikan misi merebut alat Soulcator yang ada di tangan Jenderal Yusif. Feng menyarankan untuk menghancurkan meledakan Soulcator agar tidak ada lagi korban yang terus bertambah. Namun Pak Menteri menolak dengan beralasan bahwa dia telah berdiskusi dengan para ilmuwan agar dapat memperbaiki Soulcator, sebagaimana fungsi utamanya menyembuhkan penyakit kanker. Pak Menteri memperkenalkan Feng dan para anggotanya kepada Sersan Demian, ahli komunikasi dan peledak. Pak Menteri juga meminta Feng untuk membunuh Profesor Mansur agar alat Soulcator tidak akan pernah ada lagi ketika sang penciptanya tewas. Pak Menteri juga mendapat informasi bahwa Jenderal Yusif akan melakukan transaksi penjualan Soulcator kepada kepala militer Afrika. Feng yang telah berada di hutan belantara mulai menjalankan misinya, sedangkan Anya dengan pengalamannya yang kaya sebagai sniper dapat menemukan lokasi yang sangat strategis untuk memantau situasi. Feng meminta Yono untuk memantau keadaan situasi menggunakan kamera drone. Feng merebut truk yang melintas di mana di dalam truk itu terdapat Eliza dan asisten ayahnya yang disekap akan dibawa menuju markas Jenderal Yusif. Sedangkan anggota Feng yang lainnya berhasil menyelinap masuk ruang bawah tanah. Sementara Feng yang menyamar menjadi supir harus melewati proses penjagaan yang sangat ketat saat akan memasuki markas Jenderal Yusif. Sedangkan Anya selalu berjaga dari kejauhan, siapa tahu ada hal-hal yang tidak terduga terjadi kepada Feng dan para anggota lainnya. Setelah penjaga mengecek bahwa Sandra masih ada di truk, penjaga pun membiarkan Feng masuk dengan aman dan selamat. Prof Hadi terus mengutak-atik memperbaiki Soulcator. Feng yang telah tiba menyamar bertemu dengan Jenderal Yusif. Jenderal Yusif juga mengancam Prof Hadi dengan keselamatan putrinya dengan memberikan peringatan membunuh asisten Prof Hadi di depan matanya. Jenderal Yusuf juga meminta Prof Hadi untuk segera memperbaiki Soulcator sebelum temannya yang akan membeli Soulcator tiba jika masih ingin anaknya Eliza selamat. Tak lama datanglah kepala militer Afrika untuk melakukan transaksi jual beli Soulcator dengan uang tunai 1 koper. Sebelum melakukan transaksi, Jenderal Yusuf meminta Prof Hadi untuk mengoperasikan alat Soulcator dengan beberapa orang kelinci percobaan agar lebih meyakinkan kepala militer Afrika bahwa Soulcator benar-benar berfungsi dengan baik. Orang-orang yang telah terinfeksi virus Soulcator, gejala-gejala aneh, hilangnya kesadaran dan menjadi zombie seperti orang yang tidak memiliki akal sehat. Feng menghabisi semua pengawal yang menjaga Prof Hadi di saat Anya telah membidik akan meledakkan kepala Prof Hadi. Feng pun dengan tiba-tiba menyelamatkan Prof Hadi. Sementara Eliza yang akan diperkaos anak buah Jenderal Yusif, untung saja Kabir datang dengan cepat menyelamatkan Eliza. Feng meminta Prof Hadi untuk segera melarikan diri meninggalkan markas Jenderal Yusif. Di sisi lain, Bull melepaskan orang-orang yang ditangkap Jenderal Yusif yang akan dijadikan kelinci percobaan. Anya yang baru saja pergi meninggalkan hutan tiba-tiba disergap oleh anak buah Jenderal Yusif. Untung saja Yono dengan sigap membantu walau Anya menderita kerugian dengan luka tembak di lengannya. Kabir yang akan melarikan diri sangat kesulitan akibat penjaga yang terus-terusan bertambah tidak ada habisnya hingga Bull datang untuk membantu Kabir melarikan diri. Feng yang mendatangi Jenderal Yusif yang akan melakukan transaksi Soulcator. Dikarenakan Jenderal Yusif yang menyalakan Soulcator membuat orang-orang yang berada di sekitar Soulcator terinfeksi termasuk juga dengan Feng yang berada di sekitarnya. Feng berduel dengan kepala militer Afrika yang juga sudah terinfeksi virus Soulcator. Terjadilah perkelahian yang sangat-sangat memacu adrenalin. Feng mengejar Jenderal Yusuf yang membawa Soulcator bersamanya hingga Feng berduel dengan Jenderal Yusuf di mobil. Eliza berusaha menyadarkan Feng yang masih terinfeksi, namun Feng menitipkan Eliza kepada Kabir dan Feng meminta Kabir membawa Eliza ke tempat persembunyian yang aman. Feng menemui Pak Menteri untuk menyerahkan Soulcator. Pak Menteri tidak henti-hentinya menyanjung dan memuji atas keberhasilan misi Feng. Feng juga mengingatkan Pak Menteri untuk sebaik-baiknya menjaga dan melindungi Soulcator dengan ketat dan hati-hati, karena alat itu akan sangat mengerikan jika jatuh ke tangan orang yang salah. Pak Menteri mengoperasikan alat Soulcator lalu menahan Feng dan semua anggotanya. Pak Menteri juga mengajak Feng untuk bergabung bersamanya. Akan sangat disayangkan jika Soulcator dihancurkan, karena Soulcator akan menjadi kartu as tersembunyi milik Polandia.
Tak lama datang Interpol untuk menangkap Pak Menteri atas operasi militer ilegal yang dilakukannya di luar negeri. Pak Menteri yang menolak ditangkap lebih memilih menyerang hingga terjadilah aksi baku tembak sebelum Feng dan anggota lainnya bergabung. Feng yang menyerang Interpol mengira mereka musuh, namun Interpol meyakinkan bahwa mereka ada di pihak Feng. Yono yang terus menembak membabi buta harus tewas gugur di pertempuran. Bull membawa Feng dan Anya yang terluka meninggalkan lokasi peperangan mencari lokasi yang lebih aman untuk mengobati luka Feng dan Anya. Bull memberi luka Feng alkohol agar tidak terjadi infeksi sebelum mendapatkan pertolongan pertama. Sedangkan tempat mereka saat ini mulai terlacak oleh anak buah Pak Menteri. Feng yang dibawa pergi, namun Bull tidak bisa pergi juga karena banyak guguknya yang ada di rumah. Sewaktu Feng tersadar dari komanya, Feng langsung menanyakan keberadaan Yono dan juga Bull. Feng yang sedang berbincang dengan Interpol diberitahu bahwa Pak Menteri mencalonkan diri di organisasi pasukan khusus NMP dan telah membunuh anak dan istrinya sendiri, menyebabkan banyaknya kekacauan dan banyak mahasiswa yang berdemo. Interpol juga menunjukkan rekaman wawancara Pak Menteri yang mengatakan bahwa markasnya telah diserang sekelompok teroris, yang dimana itu adalah Feng dan anggotanya yang difitnah. Eliza yang telah mendapatkan pesan balasan dari ayahnya mengirimkan sandi khusus yang hanya dapat dipecahkan Eliza, merupakan koordinat lokasi sebuah pabrik. Sedangkan Anya yang sedang menghilangkan kegabutan dan kejenuhannya bermain lempar anak hampiri Feng yang mencoba menghiburnya dengan mengajaknya berlibur ke Las Vegas kapan-kapan. Feng yang akan pergi menuju markas Pak Menteri, Kabir bersikeras untuk ikut bersama Feng, namun Feng melarang dan meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja, karena hanya Feng lah yang lebih mengenal Pak Menteri dan juga markasnya. Feng berhasil menyelinap masuk dan melumpuhkan 3 penjaga yang ada. Feng juga mencari Prof Hadi melalui kamera CCTV. Feng yang masuk perlahan-lahan akhirnya menemukan Prof Hadi yang sedang mengotak-atik Soulcatter. Feng berniat menghancurkan Soulcatter dengan menaruh peledak di sana. Namun tiba-tiba datang seorang yang sepertinya sangat mengenal Feng dengan baik. Terjadi perkelahian di antara keduanya yang sangat brutal. Sementara Profesor Hadi meledakkan dirinya di lift. Feng yang berhasil memenangkan perkelahian langsung menghubungi Pak Menteri yang memang sedang menonton perkelahian Feng melalui kamera CCTV. Terus memancing-mancing Pak Menteri untuk mengatakan kejahatan-kejahatannya terhadap negara. Namun Pak Menteri tidak mengetahui pembicaraannya itu telah didengarkan oleh para petinggi negara. Saat Feng sudah mulai pasrah dengan nyawanya, Kabir datang menyelamatkan Feng di waktu yang tepat saat gedung itu sebentar lagi akan meledak. Pak Menteri yang sedang berada di gedung didatangi para mahasiswa yang berdemo mengepung gedung bahkan menerobos masuk. Membuat Pak Menteri melarikan diri dan ditangkap Interpol yang menyamar menjadi supirnya sendiri. Semua orang yang terlibat berhasil diringkus Interpol, sedangkan Feng kembali bertemu dengan Eliza. Tamat. Sekian, terima kasih. Yang nggak subscribe bisulan. Bye-bye. Bodo amat.